Halo Mbak Maya. Selamat istirahat siang Mbak Maya. Ya, Sofian, halo, selamat datang. Mas Erik, kita nunggu teman-teman yang lain ya. Ini masih apa? Baru 9. Oh iya, teman-teman yang ini ada beberapa teman-teman yang belum absensi ya. Ngisi absensi. Pertama itu adalah Ahmad Nuris. Ini belum ngisi absensi. Teman-teman yang belum ngisi di LMS absensinya, tolong teman-teman klik present ya untuk daftar kehadiran. Ini yang baru ngisi absensi cuma 20 orang masian. Indah sudah, Ilham sudah, Khorinisa sudah, Futilatul Wahidiyah, Futilatul Futi udah absen ini Futi. Ilham Nur Fadil belum. Tolong yang ada Ilham tolong untuk ngisi absensi. Kemudian ada siapa? Ali Multazam ya? Belum. Kemudian Ahmad Sofwan juga belum teman-teman ya. Dan Ahmad Ahsanul Kholikin yang ini belum ngisi absensi, tolong ngisi absen terlebih dahulu. Iya, ini saya jawab di grup WA dulu ya. Tunggu teman-teman yang lain ya. Indah Wahyu, Arianisif, terima kasih. Rizky Fanani, makasih Rizky. Mozamu, kuy, apa ini Mozamu? Keren profilnya. Ari RZL. Putri Hilman Badrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala khairil anam. Rabbun karim ba'antadhu khulqan fasholana indal karim amma ba'du. Terima kasih teman-teman sudah hadir di siang hari ini yang cukup panas di daerah Jember, karena kita dari, mohon maaf, seharusnya saya jam kedua setengah 10, tapi kita ada pertemuan masalah borang akreditasi HTN yang mana kita 2022 akan melaksanakan reakreditasi prodi. Maka kemudian mohon maaf saya nggak bisa hadir langsung ke kelas teman-teman sesuai waktu. Namun sepakat dengan koordinator kelas kita undur jam 2 teman-teman siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan mata kuliah logika dan penerapan hukum pada siang hari ini. Sebenarnya konsepnya teman-teman sudah membaca video mungkin, atau melihat, menonton, mendengarkan video saya yang kemarin di kelas berapa saya lupa, berapa saya lupa ya. Itu teman-teman bisa tonton baik via IG ataupun YouTube, yang mana mungkin teman-teman bisa langsung tanya jawab. Halo Mas Bagas Satria Wicaksono, kita ketemu di mana Mas Bagas ya? Kemarin tuh di acara Kompres Mas Bagas kalau nggak salah, kita pernah ketemu. Bernisa, halo. Wanda Khofifah hadir Pak, makasih. Nyot, apa nyot ini? Nyot 32028R. Halo Horinisa hadir, makasih. Teman-teman, jadi di mana? Di IG Live pada siang hari ini teman-teman bisa langsung berdiskusi dengan saya. Teman-teman bisa masuk percakapan saya. Halo Mas Hardi, percakapan, kemudian ataupun teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan saya mencoba untuk menanggapi. Materi kita tentang sama seperti kelas lain teman-teman. Tapi biasanya saya sadari materinya sama teman-teman ya. Materi sama, interpelasi penalaran hukum. Tapi ternyata itu yang saya rasakan, walaupun materi sama, setiap kelas itu bisa berbeda loh pemahamannya. Apa namanya?
penerangan yang saya terangkan bisa berbeda. Karena mungkin ada feedback dari teman-teman yang berbeda di situ. Hal itu kemudian saya mensupport kemudian untuk mencoba tanya jawab secara lebih jauh. Maka di situ hampir setiap kelas, walaupun materi sama, bobot diskusinya biasanya kita bobot diskusi seringkali bisa berbeda di situ. Makasih teman-teman sudah hadir. Saya langsung materi teman-teman ya, ke pertama masalah sistem hukum dan hukum alam. Memang beberapa kali saya berpikiran tentang adanya, kalau kita bicara masyarakat, kita bicara tentang adanya konstitusi. Kalau kita bicara masyarakat, kalau kita ada masyarakat, teman-teman, pasti ada perkumpulan manusia di situ. Maka muncul setelah perkumpulan manusia, kita ada yang namakan itu, kemudian harus ada aturan. Kalau ada masyarakat, berarti harus ada aturan. Kenapa ada masyarakat harus ada aturan? Agar bisa mengatur masyarakat. Maka seringkali hukum itu atau peraturan hukum kan bentuknya peraturan, teman-teman. Atau kalau di bahasa asing namanya statute. Itu seringkali ada muncul sanksi. Agar kenapa sih di setiap hukum ada sanksi? Agar itu bisa memberikan efek jera kepada masyarakat pada dasarnya. Berikan efek jera pada masyarakat, maka ada sanksi di situ. Maka setelah kita bicara hukum, maka muncul kemudian yang terjadi di masyarakat, teman-teman, itu ada namanya jus constitutum dan jus constituendum. Jus constitutum, Mas Bagas, itu apa yang jus constitutum itu seringkali norma yang berlaku di masyarakat, aturan yang berlaku di masyarakat itu disebut adalah jus constitutum. Kan kita hampir kalau kita bicara norma, teman-teman, norma atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat, kan setiap negara punya nilai-nilai, teman-teman. Setiap negara punya nilai-nilai di situ. Nilai yang timbul, yang berkembang di masyarakat itu yang disebut itu adalah norma, aturan. Apakah setiap negara ada, Pak Basuki? Ada, setiap negara punya norma, punya etika. Jadi kalau saya ke Thailand kemarin, mereka ada etika untuk tidak bicara masalah agama, tidak bicara masalah usia, tidak bicara masalah arah politik. Itu ternyata masyarakat asing agak anti di situ. Kita malah suka bicara makanan. Kalau di Indonesia kita ada namanya norma kesopanan. Kalau bicara norma, teman-teman ya, kita ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, kita ada norma agama, dan ada norma hukum. Itu aturan yang berkembang dan hidup di masyarakat. Norma tadi itu yang kita pahami, teman-teman, suatu aturan yang walaupun itu tidak tertulis, itu diakui di masyarakat dan diikuti masyarakat. Norma tadi itu. Dan kemudian setelah kita bicara norma, kita bicara kemudian apa yang dicita-citakan. Kita kan setiap teman-teman menginginkan sesuatu bagaimana masyarakat itu bisa tertib, bisa saling respect, tidak saling menghargai. Maka muncul kemudian yang disebut dengan jus constituendum, teman-teman. Setelah apa yang dicita-citakan, muncul dengan disebutkan itu adalah jus constituendum. Kalau jus constituendum adalah norma yang hidup di masyarakat, sedangkan jus constituendum itu, teman-teman, norma atau aturan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Yang diciptakan masyarakat apa? Jus constituendum tadi itu, teman-teman. Maka Ruskopon seringkali menerangkan itu adalah law as tool for social engineering. Saya sering mengucapkan seperti itu. Law as tool for social engineering itu dimana adalah peraturan itu atau hukum itu adalah alat untuk perekayasa sosial untuk mengatur masyarakat, Mas Aziz, mengatur masyarakat. Maka pengaturan masyarakat itu ayatnya dengan hukum atau alat tadi itu adalah hukum. Karena tidak mungkin kita bisa mengatur masyarakat tanpa ada aturan yang jelas di sini. Oke, saya langsung itu ya. Kalau teman-teman kan materi sebenarnya bisa teman-teman baca via IG ataupun via YouTube ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman langsung tulis aja nanti ataupun langsung join di IG live saya, lebih enak, mungkin kita bisa langsung bertatap muka. Langsung saya ini mau menjawab pertanyaan dari Mas Erik Kasofian. Bagus namanya. Mas Erik bertanya seperti ini, teman-teman. Pak, bagaimana sistem hukum yang di Korea Utara, Pak? Kim Jong-un. Sepertinya banyak ketidakadilan, Pak. Karena tujuan hukum untuk keadilan. Jadi, Mas Erik, kalau bicara
North Korea itu pada dasarnya semenanjung Korea itu satu negara. Mereka satu nenek moyang, Korea Utara itu. Namun kemudian Korea Utara tadi itu Kim Il Sung, kakeknya Kim Jong Un hari ini, dia mendirikan negara lain dengan sebutan negara Korea. Yang Korea Selatan itu, South Korea berbentuk itu adalah sistemnya itu adalah demokrasi dengan bentuk itu republik. Sedangkan kemudian Korea Utara bentuknya negaranya itu seringkali adalah komunis tertutup. Sistem hukumnya komunis tertutup, teman-teman. Yang mana dari Korea ini semenanjung Korea, yang kemudian Korea Selatan itu berkembang dengan cara mereka ada fashionnya, kemudian ada K-popnya, kemudian ada film-film Koreanya. Dan sedangkan Korea Utara dengan sistem komunis tadi, mereka berkembang menjadi negara yang tertutup di situ. Yang pahamnya paham komunis di sini. Karena mereka beranggapan mereka lebih bagus dan mereka bisa lebih mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Sedangkan Indonesia dengan konsep negeri yang bebas aktif. Kalau kita bicara Korea Utara dengan sistem sistem politiknya dibangun di situ adalah mereka menggunakan sistem komunis itu, teman-teman. Sistem komunis tertutup khususnya. Kalau Tiongkok kan komunis, tapi mereka gunakan sistem komunis yang terbuka. Kalau pertanyaan apakah Korea itu tidak adil, anggapan kita dari luar itu tidak adil. Tapi bagi masyarakat Korea, mereka menganggap Kim Il Sung, kemudian Kim Il Sung, Kim Jong Il, kemudian Kim Jong Un, mereka anggap itu seperti dewa loh, teman-teman. Kan yang mendirikan Korea Utara itu Kim Il Sung, kakaknya Kim Jong Un. Anaknya namanya Kim Jong Il. Anak Kim Jong Il ada 4, tapi yang paling wataknya sama namanya Kim Jong Un. Hari ini sebagai pemimpin tertinggi, presidennya Korea Utara di situ. Mereka menganggap bahwasanya pimpinan mereka itu cukup sudah adil. Bagi kita, masyarakat kita menganggap itu adalah negara yang tertutup dan kemudian tidak adil. Tapi bagi masyarakat mereka, karena mereka kan konsepnya itu pilihan, teman-teman. Setiap negara punya sejarah, setiap negara punya riwayat yang berbeda-beda yang membentuk mereka sekarang. Dan mereka anggap bahwasanya raja mereka itu yang terbaik, titisan dewa, dan kemudian yang paling adil di situ. Dan itu sudah didoktrin, teman, didoktrin seperti itu. Maka kemudian adil tidak adil itu tergantung, Mas Erik ya. Kayak rasa adil tidak adil itu prakteknya itu depend on the person. Karena saya rasa waktu saya ke Thailand itu saya bilang kan setiap di Thailand itu foto-foto raja kan ada. Raja Bumipur Adulyadej itu. Anaknya namanya hari ini Raja Rama itu, Sufranabum itu, Raja Rama, maaf saya lupa. Itu setiap di tuk-tuk atau taksinya orang Thailand itu ada fotonya raja. Tapi itu disembah, teman-teman. Jangan seperti dewa mereka. Ternyata oleh mereka, walaupun raja nikah banyak nggak ada masalah, demikian seperti itu. Dan kemudian kalau kita memaki raja, hukuman 10 tahun penjara. Indonesia berkata kasar pada presiden kalau tidak fitnah itu kan fine-fine aja. Di Thailand berbeda, teman-teman. Jadi kultur hukum setiap negara itu berbeda-beda sesuai dengan histori suatu negara. Karena yang membentuk negara mereka menjadi seperti itu adalah histori dari negara tersebut, teman-teman, Mas Erik. Maka kembali pada pertanyaan Mas Erik masalah Korea Utara itu tergantung, Mas Erik ya. Karena sistem hukum mereka seperti itu. Kan mereka cuma dikuasai satu partai. Satu partai itu kemudian mereka tidak bisa demo. Vietnam pun tidak bisa demo karena mereka menggunakan sistem seperti itu. Hari ini negara-negara sosialis seperti Tiongkok itu sangat maju. Kenapa? Mereka praktis tidak ada demonstrasi, tidak ada unjuk rasa, karena mereka langsung dikelola. Bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi? Karena menurut Lenin ya, pendapat Lenin, paham Marxis itu adalah inti dari politik adalah kesejahteraan ekonomi. Pemikiran dari Lenin dan Marxis adalah dengan sistem sosialisnya adalah inti dari politik itu adalah kesejahteraan ekonomi. Kalau masyarakat sejahtera, ekonominya bagus, masyarakat akan tenang di situ. Maka kemudian itu yang dibangun sebenarnya, teman-teman. Dengan cara apa? Mereka tidak ada sistem kapitalis dengan sistem sosialis. Walaupun kita antipati di Indonesia tentang paham komunis tadi. Namun apabila kita agak panjang, sebenarnya komunis tidak bicara agama, tapi bicara cara berpikir, teman-teman. Bicara konsep ekonomi, bicara konsep politik, bicara konsep kemudian bagaimana mereka mandiri. Bagaimana mereka mandiri bisa maju sebenarnya. Itu masalah. Jadi
jawaban yang bisa saya terangkan Mas Erik, tergantung Mas Erik. Tidak apa ya, tidak apa namanya, kita tidak bisa mandang sebelah mata juga, kita harus lihat dari sisi lain, karena memang Korea Utara sejarah mereka yang bentuk seperti itu, dan mereka menganggap hari ini mereka sudah adil, termasuk hari ini itu adiknya Kim Jong Il, pamannya Kim Jong Un hari ini itu, kalau Mas Erik ikut detik ya, itu sudah dibunuh karena dia main wanita. Informasi yang dapat seperti itu, dan bukan dibunuh, maksudnya itu dihukum mati. Jadi dia itu ditelanjangi, dan kemudian tubuh dia dilemparkan pada anjing-anjing yang lapar. Bisa baca di detik, bisa searching di detik hari ini. Dan kemudian dia, karena konsepnya dia korupsi di situ, sistem korupsi. Sama di Tiongkok pun sama. Suatu pemimpin perdana menteri Tiongkok waktu itu, waktu gara-gara ramai di Tiongkok masalah korupsi, dia bilang seperti ini: beri saya 1000 peti mati, 1000 peti mati, dan siapkan 1 peti mati untuk saya apabila saya korupsi. Nyatanya hari ini Tiongkok kemudian bersih dari korupsi. Karena kenapa? Mereka berani mengucapkan seperti itu, bagi mereka kemudian meningkat secara ekonomi. Korea Utara pun sama. Jadi apa ya? Itu yang membentuk suatu negara. Ada sisi positif dan negatif sih. Ada sisi positif dan negatif sebenarnya Mas Erik. Itu Mas Erik, kalau Mas Erik ada feedback bisa langsung tulis ya. Kemudian saya lanjut dulu. Lalu bagaimana peran hukum dari El Sani di sini? Dari El Sani bertanya seperti ini. El Sani 30, Pak, norma kan aturan dipercaya dalam masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa daerah, Pak. Yang mana di daerah satu memperoleh hal yang dilarang, daerah satu melarang hal tersebut. Maka kemudian di sini kan kita gini, El Sani kan norma kan bicara etika dan moral. Norma itu bicara etika dan moral. Ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, dan norma hukum El Sani. Jadi dari ketiga norma ini dikuatkan oleh norma hukum. Norma hukum itu yang tertulis tadi itu yang menguatkan norma-norma ini. Dan kita menganut asas hukum positif, bukan hukum adat. Adapun hukum adat yang terjadi di masyarakat Sani itu kemudian dikuatkan oleh aturan hukum. Agar kenapa? Agar aturan hukum yang ada itu, baik itu norma kesopanan yang hidup di masyarakat ya, norma kesusilaan dan norma hukum bisa dijalankan dengan adanya punishment. Karena kenapa? Norma-norma kayak norma kesusilaan setiap daerah beda. Norma kesopanan setiap daerah bisa beda. Norma agama mungkin dari agama satu agama lain juga berbeda. Maka kemudian ada norma hukum. Norma hukum ini Sani yang menguatkan dari atau memberikan sanksi, memberikan efek jera, memberikan biar hukum bisa berjalan lebih baik Sani. Maka ada norma hukum Sani. Agar kenapa? Dari ketiga norma ini bisa dijalankan Sani. Maka maksud saya adalah norma-norma memang hari ini berbeda, tapi dengan adanya aturan hukum yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah, hal itu bisa menguatkan agar masyarakat bisa mentaati hukum Sani, seperti itu. Itu Sani ya yang bisa saya terangkan. Mungkin Sani ada pertanyaan lagi monggo. Lalu El Sani 30, lalu bagaimana peran hukum untuk menengahi hal tersebut? Oke, norma hukum tadi ya itu. Maka hukum itu kan tidak cuma bagi orang Islam. Manakala aturan hukum itu dibuat oleh pemerintah atau eksekutif dan legislatif, maka orang yang masyarakat dibuat seperti hari ini ada rancangan undang-undang masalah pemerintahan daerah dan RUU tentang PKS ya, perlindungan kekerasan seksual. Manakala RUU PKS sudah jadi menjadi undang-undang, maka masyarakat wajib untuk mentaati itu. Masyarakat wajib untuk mentaati itu. Walaupun dia orang Papua, orang Jember, kemudian orang Kalimantan, dia walaupun tidak tahu wajib dianggap tahu karena dia sudah dewasa. Maknanya apa? Hukum menjadi peran penting untuk memberikan kekuatan dari ketiga norma tersebut. Arvina Hafizah, mengenai ius constituendum yang dalam hal ini merupakan hukum yang dicita-citakan, bagaimana menyatukan penalaran masyarakat yang heterogen untuk membangun hukum yang dicita-citakan. Jadi cita-cita kita kan kita punya kalau kita bicara konstitusi atau konstitusi itu adalah ada harapan, ada cita-cita yang ingin dibangun dari suatu aturan hukum tadi. Maka kemudian memang menyatukan masyarakat tidak mudah. Tapi kan kita ada namanya Dewan Legislatif. Kalau di undang-undang itu kan yang buat adalah MPR, Undang-Undang Dasar tadi. Kalau undang-undang kan itu diwakili oleh perwakilan dari setiap daerah. Kan yang membuat undang-undang adalah DPR. DPR itu perwakilan daerah. Dan sebelum mereka membuat itu undang-undang Arvina dibuat, kemudian aturan tersebut dibuat menjadi ada partisipatif masyarakat. Partisipatif masyarakat itu maknanya apa? Masyarakat memberi rekomendasi bagaimana undang-undang itu. Apakah undang-undang Anda masukkan sebelum menjadi
undang-undang, rancangan undang-undang sebagai undang-undang harus ada partisipasi masyarakat secara formil. Kan kita ada pembuatan undang-undang ada dua, ada formil proses pembuatannya, ada material substansinya. Maka kemudian setelah itu jadikan undang-undang aturan, apabila kemudian ada undang-undang pasal yang dikira itu adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi, itu bisa di judicial review. Sebenarnya Arvina tidak mudah menyatukan masyarakat, sama halnya menyatukan dua hati Arvina itu juga susah. Menyatukan dua hati suami istri itu susah Arvina. Apalagi menyatukan dua keluarga antara suami istri juga berbeda. Itu dalam prinsip keluarga Arvina. Apabila menyatukan kemudian masyarakat juga cukup banyak itu berbeda. Maka kemudian kita gunakan sistem musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu kebenaran tadi itu, kebenaran yang dianut oleh masyarakat yang cukup banyak. Kan kita nggak bisa tuh satu sepakat semua. Pasti gunakan sistem musyawarah mufakat agar kenapa? Agar kemufakatan orang banyak itu yang diakui adalah kebenaran kemudian. Logikanya memang kalau seumpama orang sedikit dibanding orang banyak, pasti yang dianggap benar adalah orang banyak Arvina. Iya nggak kira-kira? Kalau orangnya 1 dibanding orang 3, orang 10, pasti yang dianggap benar adalah orang 3 tadi. Musyawarah mufakat tadi. Musyawarah mufakat memang tidak mudah, tapi itu adalah kesepakatan kita. Karena gini, kemarin saya Arvina ketemu sama hakim konstitusi ya. Saya ngobrol-ngobrol waktu dari bandara ke sini itu, iya Mas Basuki, orang-orang nguji undang-undang KPK. Orang-orang buat undang-undang itu. Tapi prakteknya kan, mereka menganggap undang-undang KPK itu Pak Bas, itu kan bertentangan dengan konstitusi dan pembuatannya menciderai hati masyarakat karena tidak melalui pendapat masyarakat cukup luas. Tapi kalau undang-undang itu, kata hakim tadi ya, hakim yang mulia Dr. Wahidudin Adams, kalau semua undang-undang tidak segera dibuat, nunggu pendapat masyarakat dari Sabang sampai Merauke, gak jadi-jadi Pak Bas undang-undang tadi. Kan kita juga kehilangan waktu, kehilangan momen gitu. Jadi Arvina, pembuatan undang-undang pun ataupun dalam penerapan kita di pengadilan, baik itu hukum perdata pidana, kan kita lihatnya itu adalah kebenaran tadi pasti mutlak. Logika kebenaran tadi mutlak. Kasus tanah aja. Kasus tanah kalau dia tidak punya bukti konkret atau yang tertulis, juga susah juga Arvina. Maka konsep hukum tadi sebenarnya hukum berpijak pada logika berpikir. Nanti kita bicara di metodologi penelitian, metodologi ilmu hukum. Hukum itu berpijak pada logika berpikir kita. Maka kemudian teman-teman kemarin tanya masalah santet gitu loh. Masalah santet. Kemarin teman-teman, saya kasus tanah juga. Kasus tanah itu di daerah itu. Itu loh, keluarganya diserang dengan menggunakan dukun. Saya nggak percaya gitu kan. Walaupun saya pernah nangani itu. Saya Pak Bas, kepala saya sakit, boyo saya sakit, dan sering temu ini itu. Walaupun saya sering ngalami juga malam-malam mesti kalau tadi ini saya di ruangan media center. Saya diam-diaman gini, ini hidup sendiri teman-teman AC ini. Itu memang susah dibuktikan nalar. Di nalar manusia susah dibuktikan, tapi itu ada. Hukum pun sama. Hukum yang diangkat logika itu adalah yang terbukti, kelihatan mata, yang bisa dirasakan, bisa disentuh. Hukum. Maka hukum adalah cara berpikir kita, Arvina. Itu Arvina. Saya lanjut dulu ya. Arfadila. Wah, cantik foto profilnya. Arfadila bertanya, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa ada hukum yang hidup di masyarakat atau disebut norma, dan ada juga aturan tertulis yakni hukum positif. Bagaimana cara menjelaskan keduanya jika bertentangan? Oh, makasih Fadila. Ada hukum adat, kebiasaan itu menjadi hukum. Ada hukum adat. Kemudian memang menjelaskan tidak mudah. Maka hukum di Indonesia Fadila ada 3. Pertama itu ada namanya hukum adat, al-adatul muhakamat ya. Adat reh namanya. Ada namanya adat reh. Kedua, ada namanya Islamic rah atau hukum Islam. Ketiga adalah positif rah atau hukum positif. Dari ketiga ini kita maknai dulu. Hukum adat kan hukum yang berlaku di setiap daerah, hukum adat Fadila. Kemudian hukum adat tadi otomatis setiap daerah juga berbeda. Apalagi kita bicara tanah ulayat Fadila. Tanah ulayat itu tanah adat. Jadi setiap suku adat mereka punya tanah ulayat. Contoh di Papua, mereka punya tanah ulayat tuh, suku Dani atau suku lain, dan mereka saling kenapa ada suku ulayat tadi? Karena mereka cari makan di situ. Tanah ulayat gitu. Kemudian ada namanya hukum Islam. Kalau hukum Islam kita bicara bagaimana ajaran agama Islam mengatur tentang pernikahan, tentang tanah, tentang waris gitu loh. Yang ketiga adalah hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dan dilakukan masyarakat Indonesia saat ini. Hukum positif pun dibagi menjadi 3. Ada namanya perdata, ada pidana, ada hukum tata usaha negara atau sering disebut adalah konstitusi. Maka Fadila sebenarnya hukum
Apabila suatu aturan itu bertentangan, Fadilah, contoh hari ini adalah masalah tanah ulayat. Tanah ulayat itu adalah tanah adat, Fadilah. Tanah adat ya, dalam hukum adat. Ternyata seringkali tanah ulayat, Fadilah, itu tidak digunakan kayak letter C, nggak ada. Tanah ulayat, kayak kemarin kan ada perebutan tanah tuh antar suku satu, suku lain. Mereka berebut tanah. Emang nggak ada sertifikatnya. Apa yang digunakan? Yang dilihat adalah siapa, suku mana yang orang tuanya itu, leluhurnya dikebumikan di situ. Itu adalah haknya tanah tersebut. Perebutan tanah tadi. Ternyata ada kuburan dari suku A di situ. Maka itu menjadi miliknya masyarakat. Jadi bagaimana menyelesaikan apabila dari tanah, dari hukum adat dan hukum positif bertentangan? Maka dicari, Fadilah, yakni hukum positif dulu, baru kemudian diselesaikan secara kekeluargaan di situ. Walaupun berbeda kan pasti tidak semuanya juga berbeda, Fadilah, karena banyak hukum-hukum hari ini itu, hukum yang ada di Indonesia itu mengakomodir adanya hukum adat, Fadilah. Mungkin ada beberapa yang di review kemarin seperti hak tanah atas tanah adat kemudian ada diperebutkan juga kok. Tapi seringkali diselesaikan dengan cara merubah undang-undang karena itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Terus saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Mas Bagas yang bertanya. Mas Bagas Satria. Sesuai dengan mata kuliah penerapan hukum, saya ingin bertanya mengenai pertanyaan yang menjerat dalam pasal 166 KUHP. Pertanyaan yang menjerat itu tidak boleh ditujukan pada terdakwa atau saksi. Sebentar Mas Bagas. Saya lihat dulu Mas Bagas 166. Saya nggak hafal lalu. Mas Bagas, saya yang pidana itu agak lemah. Tapi kalau saya bicara perdata sama tata usaha negara, saya lumayan Mas Satu. Tapi itu ada saya titik lemah tuh Mas Bagas tentang pidana ya. Karena saya jarang dalami begitu dalam masalah pidana. Saya baca dulu Mas. 166 ya, 166 KUH pidana. 166 KUH pidana. Bentar Mas Bagas ya. Bentar teman-teman saya nggak hafal juga. Bentar ya. 166, 164. Ketentuan 164 tidak berlaku bagi orang dengan memberitahukan hal itu mungkin mendatangkan bahaya penuntatan benar bagi diri sendiri. Bagi salah seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus. Derajat kedua bagi suami istri. Dituntut berhubung dan jabatan pekerjaan itu mungkin kan. Mas Bagas, saya PR dulu Mas Bagas ya. Nanti saya jawab lagi Mas Bagas ya. Saya belum menemukan poinnya ini masalahnya. Mas Bagas, saya PR dulu ya, nanti saya jawab. Saya carikan jawabannya dulu. Saya kayaknya kurang dalami. Yang saya tanyakan apakah pasal tersebut berlaku juga untuk ahli. Mas Bagas, ini PR dulu bagi saya ya. PR dulu Mas Bagas ya. Nanti saya jawab insya Allah. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Erika, makasih Pak jelasannya. Oke Erik, sama-sama Erik. Mas Bagas PR ya. Kan menurut hemat saya dalam KUHP tidak digunakan istilah saksi ahli. Tapi digunakan adalah ahli. Contohnya pasal 184 tentang alat bukti keterangan ahli. Terima kasih. Oke. Saya mencoba untuk menerangkan ya. Saksi ahli. Kalau kita kemarin tuh saya ke Polres Jember itu Mas Bagas, Polres Jember kemarin tuh omong sama siapa Basuki, saya mau kuliah S2 nih gitu. Kenapa? Untuk kepangkatan. Kepangkatan. Pak Bas, kita ada nggak ahli pidana di Fakultas Syariah ya Jember? Dia tanya saya seperti itu. Ada Pak. Untuk apa? Saya kan gunakan Pak Gufron terus dari Polres Jember ini, Pak Gufron yang itu hari ini pimpinan KPK, wakil ketua KPK. Itu kan saksi ahli dari polisi kan. Kalau ada persidangan teman-teman yang jadi ahli kan orang ahli pidana. Dia tanya saya, Mas Bagas, ada nggak ahli pidana dari Fakultas Syariah Jember? Ada Pak gitu. Siapa? Pak Wahab sama Pak Rosid sama Pak Hilmi tak gitu kan. Itu ahli pidana dari Fakultas Syariah. Kemudian Pak Rosid ngomong saya, Pak Bas kok saya diajukan dah? Karena kan jenengan dosen pidana Pak gitu kan, dosen pidana gitu. Dalam konsepnya ternyata ada namanya keterangan ahli, ada saksi ahli. Saksi ahli diperlukan dalam bidang baik itu pra peradilan ataupun dalam proses peradilan. Memang di KUHP tidak digunakan istilah saksi ahli, tapi adalah ahli 184. Tapi kemudian di beberapa itu Mas Bagas, kan ahli itu adalah orang yang mempunyai kapasitas dan kapasitas dan kapabilitas dalam keilmuannya untuk memberikan terang dalam suatu kasus Mas Bagas. Karena kan tidak semua orang ahli dalam bidangnya tuh, ahli dalam bidangnya.
Ada ahli, dia ada ahli pidana, pidana korupsi, ada ahli pidana masalah kemudian kesehatan, ada ahli pidana forensik, ada ahli pidana yang bilingual kemarin dibuat oleh webinar HPI. Sebenarnya memang apa namanya konsep dari keterangan ahli dan saksi ahli itu memang dua hal yang berbeda di situ. Tapi prakteknya di dalam persidangan seringkali walaupun di Mahkamah Konstitusi kita juga menyebutnya itu keterangan ahli. Keterangan ahli. Kalau saksi ahli kita ya jarang ya. Seringkali kita keterangan yang benar adalah keterangan ahli bukan saksi ahli di situ. Mungkin Mas Bagas itu yang bisa saya terangkan. Nanti kalau saya coba cari jawaban lebih lengkap Mas Bagas. Baru Nisa, bentar. Teman-teman saya sambil ngopi ya karena siang-siang juga ini. Ini dari Arvina lagi. Benar Bapak, sesungguhnya perbedaan adalah sebuah untungan dalam perumusan hukum karena akan ada banyak sudut pandang yang akan membantu pondasi dari hukum tersebut. Jadi, Arvina, hukum itu kan dibuat ya, baik peraturan, contoh peraturan hari ini itu, teman-teman, saya bertanya pada teman-teman, kira-kira tindak pidana korupsi itu kan masuk di peradilan tindak pidana korupsi, peradilan tipikor, itu masuk ranah pidana atau masuk ranah administrasi, coba. Undang-undang kita akan tahu Mahkamah Agung dibagi beberapa kamar, ada perdata, ada pidana, ada peradilan tata usaha negara. Kira-kira ada namanya di KPK itu mereka sidangnya itu di peradilan tindak pidana korupsi. Kira-kira peradilan tindak pidana korupsi itu ranahnya administrasi atau ranahnya pidana? Hari ini ranahnya ranahnya itu adalah ranah pidana korupsi. Namun sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh itu adalah masalah wewenang administrasi. Seringkali harusnya penelitian yang saya pikirkan adalah sebenarnya konsep peradilan tipikor itu, peradilan tindak pidana korupsi masuk dalam ranah administrasi. Karena dia kan lembaga posisinya dia yang menyuap atau disuap itu posisinya adalah orang negara dan di sidang adalah proses dia suap menyuap atau proses administrasi di situ. Harusnya masuk dalam ranah administrasi, bukan ranah pidana korupsi sebenarnya. Maka pertanyaan dari Arvina ini, perbedaan tadi sebenarnya orang hukum Arvina. Saya dengan Mas Bagas aja bisa berbeda dalam menafsiri pasal. Kita satu kelas ini, kelas HPI 1 ya, satu kelas tadi itu, mungkin penafsiran dalam suatu pasal bisa berbeda di situ. Maka seringkali kalau orang hukum itu menginterpretasi hukum sesuai dengan cara atau asas menafsirkan hukumnya. Kan kita ada cara penafsiran hukum itu teman-teman. Penafsiran hukum tadi kan ada cara bagaimana kita menafsirkan hukum baik secara makna, interpretasi makna, ada interpretasi penulisan, ada interpretasi masalah sejarah, dan juga ada interpretasi bagaimana kita menyikapi dengan keadaan sosial masyarakat. Maka dengan cara 4 ini aja, dalam memahami satu pasal baik perdata pidana itu bisa berbeda teman-teman, tergantung sudut pandang. Contohnya hari ini, Hakim MK sesuai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu adalah hari ini di masa pensiunnya itu diundur menjabat dia selama 15 tahun. Orang-orang pro kontra atas putusan tadi itu. Kenapa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu diubah menjelang adanya pemilihan pilkada serentak tahun 2020 gitu. Apa urgensinya itu? Yang mana penafsiran 15 tahun ini bisa berbeda-beda seperti itu teman-teman. Penafsiran 15 tahun bisa berbeda-beda. Yang mana orang hukum Arvina seringkali memaknai suatu pasal atau aturan atau kondisi yang ada dengan hukum itu juga bisa berbeda-beda Arvina. Orang hukum seperti itu sih. Maka kemudian kalau ada orang hukum berdebat menafsiri sesuatu, hal yang lumrah pada dasarnya, Namun yang terpenting adalah ada titik poin kita meneliti hukum itu. Pertama kita bicara masalah case study kasus. Kedua adalah historical approach, pendekatan histori. Ketiga itu adalah status approach, pendekatan perundang-undangan. Kemudian adalah conceptual approach, pendekatan konsep. Kalau mendekati suatu kasus ya, ini berbeda. Ada conceptual approach, pendekatan kita. Kemudian adalah pendekatan perbandingan. Yang terakhir adalah historical approach, pendekatan sejarah. Maka dengan cara seperti ini kita bisa menemukan interpretasi atau menjawab isu hukum yang terbaru dengan 6 pendekatan ini, Arvina. Tahu tempe 69, wah, tahu tempe 69 asik namanya.
Siap, paham. Farid Mu'arif, ada pertanyaan lagi? Baik Bapak, terima kasih, mantap. Mas Bagas, itu ya dalam saksi ahli dan lain-lain memang apa? Saya lihat pasalnya dulu ya 166 ini. Tapi memang seringkali kita gunakan itu adalah saksi ahli, walaupun pengadilan gunakan keterangan ahli. Maka mungkin dalam pembuatan undang-undang itu yang juga harus kita perbaiki juga pada dasarnya. Ntar teman-teman, saya ngopi dulu. Mas Bagas PR untuk saya. Ini masih saya baca-baca lagi. Oke, lanjut teman-teman. Kalau kita bicara kemudian dalam hukum alam teman-teman, hukum alam kan kita bicara kebenaran yang terjadi di masyarakat. Maka kebenaran itu, hukum alam tadi ada beberapa pendekatan yang harus kita temui. Pernah Pak, kita bicara kebenaran kodrati. Kebenaran kodrati itu kita temui, kebenaran kodrati arfina kita temui manakala kebenaran tadi hidup di masyarakat dan kemudian itu berdampingan dengan alam. Maka manusia itu kan kita ada namanya universe atau universe. Kayak hari ini tuh ada pikiran, kita kan tahu flu itu yang kemarin flu Spanyol itu menimbulkan banyak orang meninggal dunia. Flu Spanyol itu pada tahun awal abad 19-an. Kemudian hari ini ada virus corona. Ternyata alam pun seringkali kita melakukan repetisi akan muncul berulang kembali. Kalau kita ikuti sejarah, ada repetisi berulang kembali. Mungkin 100 tahun lagi ada muncul kasus seperti ini teman-teman. Repetisi kasus. Alam seringkali seperti itu. Contoh adanya orang itu, orang menebang hutan kemudian banjir, kan orang berpikiran, oh gara-gara menebang tuh orang menjadi banjir, kemudian tanah longsor. Itu kan kebenaran yang disepakati oleh masyarakat banyak teman-teman. Maka orang dunia sepakat tentang adanya tidak boleh menebang hutan secara liar. Contoh lagi adalah masalah hak asasi manusia. Kan seluruh dunia sepakat bahasanya hak hidup, hak menyatakan pendapat, hak untuk berkeluarga itu hak setiap orang yang harus diakui pada dasarnya. Harus diakui di Indonesia. Maka itu diakui di Indonesia dan itu berlaku di seluruh dunia teman-teman. Itu adalah pertama pendekatan hukum alam ada seperti itu, pendekatan kebenaran kodrati yang hidup di masyarakat. Seluruh dunia pun sepakat kita tentang itu. Kemudian kalau kita bicara masalah hukum alam tadi, maka kita pendekatan dengan adanya etika moral atau akhlak. Ada etika, ada moral atau norma. Ya, artinya nanti kita bicara norma, Fadilah, norma. Norma itu yang hidup di masyarakat. Apakah norma cuma orang Indonesia Pak Basuki? Enggak loh. Orang seluruh dunia punya norma mereka. Orang Eropa juga punya norma gitu. Buktinya apa teman-teman? Kalau kita ke Eropa, kita pantang untuk bicara masalah what is your religion. What is your religion? Itu tidak diperbolehkan teman-teman. Karena kenapa? Itu sangat sensitif sekali. What is your politik? Apa politik kamu? Politik ibaratnya kamu orang republik, kamu orang sosialis atau kapitalis. Itu dilarang teman-teman. Sama halnya mungkin Mas Bagas deketi perempuan. Kemudian Mas Bagas tanya kepada perempuan tersebut, kamu ini Kamu ini orang tuanya siapa sih gitu? Orang tua siapa? Kan orang juga pertama kali berkenal kan kayak wah gak tahu norma nih kok ujuk-ujuk tanya orang tua nggak tanya nama kamu siapa gitu. Norma itu hidup di masyarakat teman-teman. Etika itu yang mana walaupun dia tidak punya agama, kan kita hari ini ada perbedaan teman-teman. Semakin hari ke sini kan banyak orang yang ateis. Semakin hari ke sini ya. Teman-teman saya yang di Jepang itu Mas Tommy, sama gabung Mas Tommy. Teman-teman di Jepang hari ini mereka tidak percaya agama teman-teman. Mereka lebih percaya ketidakpercayaan terhadap agama tadi karena perbedaan tadi, dan mereka kemudian cenderung ke ateis. New Zealand pun sama. Negara Eropa pun kemarin saya punya tamu itu juga mereka beranggapan dia percaya tentang adanya agama. Semakin ke sini, tapi mereka Fadilah mempercayai adanya etika dan moral tadi. Etika dan moral. Itu muncul. Etika dan moral itu muncul karena hidup di masyarakat. Hukum alam, dasar dari hukum alam ini hukum alam teman-teman. Pertama itu adalah universal, kebenaran kodrati, berdampingan dengan alam. Kedua, bagian dari hukum ini hukum alam. Pertama itu adalah kebenaran kodrati. Kedua itu adalah masalah etika moral. Ketiga itu adalah bagian dari nilai-nilai atau prinsip agama, karena setiap orang punya agama. Keempat adalah kontrak sosial.
Kelima itu adalah akal atau nalar manusia. Hukum alam dibagi menjadi 5 ini teman-teman. Hukum alam bagi 5 ini. Pertama itu adalah berdampingan hidup dengan alam, kebenaran dengan alam tadi. Kedua itu adalah etika moral, norma tadi teman-teman. Kemudian adalah prinsip-prinsip ajaran agama. Pasti agama bicara kebaikan, bicara tentang bagaimana kita bisa berdampingan hidup masyarakat gitu. Setelah bicara masalah agama, kita bicara kemudian apa yang dinamakan dengan kontrak sosial, kontrak sosial tadi itu kesepakatan antara masyarakat dengan penguasanya. Baru yang terakhir itu adalah menggunakan nalar tadi teman-teman. Dari kelima hal ini itu merupakan bagian dari hukum alam atau hukum kodrati atau sering disebut adalah natural law. Itu fondasi dasar teman-teman muncul yang dinamakan dengan positivisme hukum. Hukum positif tadi muncul dari kelima bagian ini teman-teman. Maka adanya hukum adat, kemudian adanya hukum positif, ada Islamic law, itu merupakan fondasi juga penguatannya ada di hukum positif teman-teman. Maka hukum alam tidak hanya kita bicara masalah orang Indonesia, bukan, seluruh masyarakat dunia menyepakati adanya hukum alam tadi. Karena kenapa sepakat? Mereka percaya tuh dengan adanya universe atau adanya kebenaran alam tadi itu. Manusia harus hidup berdampingan dengan alam. Mereka sepakati. Kemudian mereka juga percaya dengan adanya etika dan moral. Mereka percaya teman-teman ada etika dan moral. Ketiga itu mereka juga percaya dengan adanya nilai-nilai atau ajaran agama. Karena mereka dididik dari kecil dengan adanya agama. Dan agama pasti bicara kebaikan. Semua agama teman-teman bicara kebaikan semua. Saya belajar juga loh teman-teman tentang ajaran agama Buddha juga. Agama Buddha ngajarkan kemudian karena saya dibantu oleh teman-teman saya yang banyak yang berbeda agama daripada saya. Maka kemudian saya menyikapi perbedaan antara agama itu menjadi hal yang tidak perlu diperdebatkan secara lebih jauh karena itu kepercayaan. Dan mereka dalam prinsip waktu teman-teman saya yang beragama Buddha mereka itu sharing dengan saya tentang ajaran-ajaran Buddha mereka tentang apabila kamu berbuat baik, saya akan mendapatkan baik atau karma seperti itu. Maknanya karma. Itu di Islam kan ada. Kalau kita berbuat baik, pasti akan berdampak baik juga bagi kita. Ajaran agama lain pun sama di sini. Maka semua agama mengajarkan tentang kebaikan teman-teman. Keempat adalah kontrak sosial. Kontrak sosial, kesepakatan atau perjanjian antara penguasa dengan rakyat yang harus diikuti oleh penguasa dan rakyat itu termasuk bagian dari adanya hukum alam. Terakhir teman-teman, yakni penguatan adanya logika pikiran kita. Bukan kita bicara mistis, bukan kita bicara katanya, tapi adalah kebenaran cara berpikir kita. Dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Kan itu normal teman-teman. Maka seringkali orang hukum dipikir orangnya cenayang gitu Mas Tommy. Cenayang bisa analisis gitu. Kan dalam analisis hukum seperti itu teman-teman. Contoh seperti ini. Mengapa sih Mas Tommy sama pacarnya itu kok putus gitu kan? Kan bisa jadi banyak persepsi. Mengkah beda persepsi. Kemudian bisa jadi itu karena tidak ada restu dari orang tua. Kemudian ada masalah orang lain. Ketiga, kan bisa seperti itu. Sama halnya teman-teman. Dalam kasus orang itu melakukan tindak pidana, kan teman-teman mempelajari tentang mata kuliah kriminologi. Kriminologi kan seringkali orang melakukan tindak kriminal bisa jadi itu karena faktor dia kebutuhan ekonomi, karena lingkungan, atau karena ketidaksengajaan. Kan itu bisa kita analisis teman-teman. Oh pasti A, dari A pasti ke B, dari B pasti ke C. Itu berarti masuk logika tadi itu. Itu bagian dari hukum alam teman-teman. Contoh di sini lagi. Kami dalam menangani kasus teman-teman. Kemarin saya menangani kasus sengketa tanah yang ada di desa Tanggung ya. Itu perebutan tanah dari dari anak angkat dengan anak kandung. Hartanya dikasih pada anak angkat. Anak kandung tidak dikasih harta tersebut, tapi dikasih bagian lain. Hari ini selama 30 tahun anak kandung ingin mengambil tanah tersebut. Saya mikirkan seperti ini, loh. Udah 30 tahun mengapa baru sekarang dia gugat gitu. Dia tahu tanah dikuasai oleh anak angkat dan akta hibahnya terhadap anak angkat itu ada akta hibahnya. Saya pikir gini kemudian, ya silakan digugat. Silakan masuk pengadilan, habis banyak juga nanti. Toh kita sudah menang. Kita sudah menang Mas Wildan. Ngapain juga harus kita ngalah gitu.
Kan karena dalam anu kan berarti pikiran kita berarti orang tua itu memberikan pada anak angkat tanahnya tersebut karena anak angkat lebih peduli, lebih ngajeni daripada anak kandung. Kan kita logika seperti itu. Kan kita gak bicara perasaan, teman-teman, kita bicara logika. Susah kalau main baper-baper juga susah. Main bawa perasaan juga susah, teman-teman. Maka itu merupakan bagian dari hukum alam. Dari mana sejarah hukum alam, Pak Basuki? Dari dulu, pertama dari zaman Romawi kuno. Pemikiran Plato, Aristoteles, dia mendirikan tentang pemikiran tentang hukum alam dari Plato, Aristoteles, teman-teman. Kemudian dari Aristoteles, kemudian ajaran Raja Konstantin tentang setelah pikiran dari Romawi, Plato, Aristoteles tentang kebenaran dari universe tadi, bahasanya bumi itu memutari matahari yang pada waktu ditolak, itu menjadi kebenaran. Termasuk juga ajaran gravitasi, bahasanya yang dari atas turun ke bawah, itu ajaran logika, teman-teman, yang mana pada waktu itu mereka tidak percaya tentang adanya itu gitu loh. Ajaran gereja pun mengajarkan tentang bahasanya matahari mengelilingi bumi, tapi kemudian Aristoteles berpikiran bahasanya bumilah yang mengitari matahari di situ. Itu mulai pencerahan. Muncul kemudian masalah Raja Konstantin yang memberi pendapat tentang kebenaran tadi, ditambah lagi tentang enlightenment. Enlightenment itu apa? Masa pencerahan, yang mana masyarakat semakin dibuka cakrawalanya tentang pemahaman tentang kebenaran logika, kebenaran pikiran, dan kemudian mereka segala hal gunakan pikiran. Mereka tidak percaya kemudian dengan adanya animisme, dinamisme. Maka kalau kita pikiran orang-orang barat itu pada animisme, dinamisme kan kurang begitu percaya. Sedangkan orang Indonesia ada sedikit percaya tentang animisme, dinamisme. Tapi ajaran tadi, teman-teman, di masa tadi kan berkembang setelah pasca Perang Dunia Kedua, orang-orang sudah mulai beranggapan tentang bagaimana bentuk hukum pun tentang bagaimana menguatkan logika berpikir antara benar salah itu dengan bukti-bukti di persidangan di pengadilan tadi. Maka logika penalaan ilmu hukum yang dikembangkan dari masa ke masa menyebabkan masyarakat kemudian mengembangkan cara berpikir, menggunakan logika untuk menemukan kebenaran. Kebenaran diambil dari mana? Di pengadilan. Karena pasti ada sengketa kan, teman-teman. Dewi pasti ada sengketa. Maka kemudian itu dikembangkan melalui pola berpikir, kemudian dibentuklah suatu aturan. Maka perlu orang yang netral kan? Tidak mungkin kalau contoh gini, Helena jadi hakim, mungkin Helena jadi hakim Helena rumahnya mana Helena? Helena mungkin rumahnya itu adalah Jember ya, mungkin Helena rumahnya Jember. Helena mungkin jadi hakim, tidak mungkin Helena akan ditaruh di Jember juga, pasti akan dipindah ke luar Jember. Karena pasti ada konflik kepentingan. Kok bisa seperti itu, Basuki? Kok bisa seperti itu? Karena itu sudah pernah terjadi. Dan pasti dalam pikiran mereka itu dari jurisprudens mereka ada kesepakatan. Arvina ada apa? Salah kirim emot Arvina. Oke, Arvina. Teman-teman ada pertanyaan dulu dari sini tentang adanya hukum alam, natural law, dan sejarah dengan adanya natural law, teman-teman. Maka setelah itu, teman-teman, adanya ajaran hukum alam tadi mengembangkan ya. Setelah kita bicara masa sejarah hukum alam, pikiran hukum alam, teman-teman, konsep ilmu hukum muncul. Seperti adanya pembatasan kekuasaan negara. Kan kekuasaan negara harus dibatasi. Maka kekuasaan negara dibatasi karena apa? Adanya kemudian ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Tujuan untuk apa? Untuk adalah check and balances, saling mengasihi dan saling mengimbangi. Karena kalau orang terlalu puas kekuasaannya, seringkali orang itu semena-mena. Maka muncul kemudian pembatasan kekuasaan negara. Termasuk juga pembatasan kayak tadi itu saya bicara hakim ataupun jaksa kan dibatasi juga dia. Karena muncul ajaran hukum alam itu kemudian membuat mereka ada batasan-batasan di situ. Kemudian ada kontrak sosial, kesepakatan antara penguasa dengan masyarakat di situ. Dan terakhir kemudian teman-teman lahirnya konstitusi. Teori konstitusi itu juga berasal dari ajaran hukum alam di sini. Karena konstitusi adalah nilai-nilai atau ajaran hukum yang hidup di masyarakat. Maka dibuatlah konstitusi aturan para the founding fathers. Karena orang membuat negara, teman-teman, otomatis dia juga harus melihat kultur, riwayat, dan juga tentang bagaimana negara itu akan dibawa ke depannya di sini. Oke, saya baca pertanyaan dulu ya. Mohon maaf teman-teman kalau saya agak capek ini karena siang-siang juga, dan tadi saya baru presentasi masalah
Borang Hukum Tata Negara. HPI pun sama. Jadi teman-teman hari ini yang punya prestasi, mungkin di HPI yang punya prestasi, tolong teman-teman sampaikan ke Prodi, ke Pak Wadek, biar kita bisa menginput. Kalau teman-teman sudah juara apa, atau punya buku apa, teman-teman tolong input kemudian biar bisa masukkan borang. Karena kita targetnya kita adalah akreditasi A. Kemudian natural law Pak, tadi sudah disebut 5 aspek. Saya jadi penasaran Pak, mengenai logika dan prinsip agama yang terkadang saling tidak sinkron. Bagaimana menengahi hal tersebut? Sebenarnya ya, ajaran hukum agama, masalah hubungan dengan masyarakat, masalah harta kan diajarkan agama juga. Waris, tanah, kemudian kalau mistis beda ya, mistis itu kan contoh di agama Islam aja. Itu ini pertanyaan dari siapa? Arvina ya. Arvina, kalau Islam aja itu kan kita ada syariat, ada hakikat. Ada syariat, ada hakikat. Kemudian ada tasawuf di situ untuk menuju ke situ. Ada syariat, ada hakikat. Seringkali yang kita gunakan adalah syariatnya. Ajaran ini syariatnya. Kalau kita bicara logika sebenarnya bisa dilogikakan, tapi yang hakikat itu juga nggak mudah karena metafisika. Yang metafisika tadi setiap agama itu bicara metafisika loh. Kayak contoh itu saya ada cerita teman-teman tentang siapa penemu itu penemu teman-teman ilmu gravitasi. Gravitasi teman-teman siapa penemunya? Gravitasi, lupa saya. Gravitasi, penemu gravitasi siapa teman-teman? Sama teori relatif yang dia agak botak teman-teman siapa ya? Teori relatif teman-teman ada yang tahu nggak penemunya siapa itu? Albert Einstein, Arvina. Ceritanya adalah Albert Einstein itu adalah orang yang pinter. Pada masa Jerman itu dia orang pinter. Albert Einstein termasuk orang yang bodoh. Kita akui Albert Einstein adalah orang yang sangat pinter, IQ-nya tinggi. Tapi praktiknya Albert Einstein lulus S3 tidak diterima pekerjaan tempat-tempat yang bagus. Maknanya apa? Dari dulu teman-teman, kalau dia lulus S3 pasti dia diambil oleh perusahaan besar-besar. Prakteknya apa? Faktanya apa? Albert Einstein tidak diterima di pekerjaan besar. Berarti Albert Einstein tidak pintar di sini teman-teman. Karena Albert Einstein itu adalah orang Kristen, orang Katolik. Dia kemudian mendalami yang namanya teori ketuhanan. Pada saat itu, ini ceritanya teman-teman yang beraliran metafisika ya. Kemudian Albert Einstein itu mendalami ilmu ketuhanan teman-teman. Pada masa itulah Albert Einstein kemudian terpisahkan antara ilmunya Albert Einstein sama ilmu Tuhanan tadi. Gravitasi emosinya hilang kemudian. Karena dia berpikiran baca ilmu yang dia pelajari itu semua adalah pemberian Tuhan. Kecerdasan dia adalah pemberian Tuhan. Di situ Albert Einstein merasakan adanya pemisahan antara ilmunya Albert Einstein sama ilmu pemberian Tuhan. Gravitasi emosinya muncul. Setelah gravitasi emosinya muncul, kemudian dia menemukan teori relatif di situ. Teori relatif dalam ajaran agama Islam pun itu ada Arvina. Namanya adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu ma'al-mazun yang mana itu diberikan pada ilmu dari Gusti Allah diberikan bagi orang-orang yang hatinya bersih di situ. Itu adalah teori ketuhanan itu ada teman-teman. Tapi memang dalam hukum yang kita pelajari hari ini kita itu kan ilmu metafisika. Yang itu adalah di lain. Tapi prakteknya dalam kita bertetapan dengan masyarakat pasti kita adalah yang kelihatan mata dan itu bisa dirasakan dengan bukti-bukti konkret. Itu bagian lain. Tapi itu adalah bagian dalamnya. Di luarnya kita bicara masalah bukti konkret. Memang seringkali Arvina kalau kita bicara logika dan prinsip agama itu berbeda. Tapi kan, mohon maaf Arvina, agama kan juga mengajarkan kita untuk berpikir. Ajaran agama juga mengajarkan kita untuk bagaimana menemukan dengan menggunakan pikiran kita. Apa saya dalilnya lupa itu. Tapi setiap agama mengajarkan itu Arvina. Memang ada beberapa yang metafisika susah untuk dipahami secara logika Arvina. Tapi agama juga, semua agama Arvina mengajarkan kita untuk menggunakan otak kita, logika kita untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Tapi memang nggak mudah, tapi proses loh. Proses berpikir sebenarnya. Maka banyak anak-anak hari ini namanya Fikri. Gus saya namanya Gus Fikri itu untuk menggunakan ahli fikir di situ. Jadi nggak gunakan pikiran penting, tapi juga hati juga penting juga. Mohon maaf sebelumnya atas ketelatan saya mengenai mata kuliah kita sendiri ya. Ini batasan seperti apa Pak? Apakah seluas pertanyaan dari teman-teman sebelumnya? Oh iya, nggak ada batasan saya kok. Karena konsepnya itu silakan teman-teman bertanya. Saya memberikan presentasi ya.
saya menekan presentasi karena kan hari ini masih COVID-19 dan hari ini juga masih meningkat juga. Saya takut juga bertemu dengan teman-teman, mau salaman takut karena COVID masih rame. Yang kemudian teman-teman, saya kan materi ini akan saya share ke mana, ke LMS. Teman-teman tolong nanti bisa pelajari LMS yang nggak bisa ikut hari ini. Dan kemudian manakala saya mempresentasikan materi, kemudian teman-teman ada kesulitan memahami, teman-teman bisa bertanya langsung sama saya. Kayak tadi mungkin saya ada kesulitan untuk menjawab pertanyaan Mas Bagas, nanti PR untuk saya biasa saya temukan jawabannya seperti itu. Maka apa nih saya bertanya, ini siapa? Fabian Alif. Fabian tanya aja, oh halo Fabian, kita pernah ketemu nggak salah Fabian? Fabian kalau bertanya silahkan Fabian apapun, dan kemudian saya akan apabila masih sejalur nanti saya akan menjawab sesuai waktunya. Dan seumpama saya mungkin tidak bisa menjawab, saya akan kembali pada materi lagi dan itu akan PR bagi saya. Seluas itu Mas Fabian. Itu teman-teman yang bisa saya terangkan mungkin masalah hukum alam ini. Mohon maaf saya agak capek juga ya. Saya maaf agak capek memang dari pagi dari Lumajang ke sini kemudian langsung ngajar di kelas HTN 1 tadi masalah hukum pemerintahan daerah, kemudian langsung ngisi borang di hari ini baru selesai istirahat dan agak capek juga. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan. Mungkin itu yang bisa saya saya bisa jelaskan pada siang hari ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa chatting melalui grup WA yang sudah ada. Dan jangan lupa teman-teman jawab diskusi ya, karena diskusi itu untuk sebagai nilai Arvina, nilai kita di akhir nanti. Karena saya UAS UTS hasil semester depan saya akan depend on LMS, karena kan di LMS itu Khorinisa itu kan juga langsung tercakup nilai-nilai jenengan. Itu dulu teman-teman, kalau ada kesulitan teman-teman bisa langsung japri sama saya akan berusaha menjawab. Mohon maaf saya agak kecapean pada siang hari ini. Saya cukup sekian ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mari kita tutup dengan baca suratul Al-Asr 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu Mohon maaf teman-teman. Dan saya terima kasih atas kedatangannya. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kesuksesan. Salam pada keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.